Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana dengan NPM 24782009. Di sini saya akan membuat video 3.5.5 paket tracker investigate the TCP IP and OSI models in action. Yang pertama, ini saya akan memberi namanya terlebih dahulu. Fadila Azliana, terus emailnya fadilaazliana@gmail.com. Di sini NPM saya yaitu 24782009. Oke. Nah, pada paket tracker ini yaitu ada dua tujuan. Yang pertama yaitu examine HTTP web traffic, yaitu meriksa lalu lintas web di HTTP. Lalu yang kedua ada display elements of the TCP IP protocol suite, yaitu menampilkan elemen rangkaian protokol TCP IP. Nah, pada lab ini saya akan menggunakan simulasi mode untuk melihat konten data yang dikirim di setiap lapisan OSI layer gitu. Jadi langsung saja ke instruksinya. Pada part 1 aktivitas ini, you will use packet tracker PT simulation mode to generate web traffic and examine HTTP. Jadi akan menggunakan mode simulasi paket tracker untuk menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP. Step satunya yaitu switch for real time to simulation mode, yaitu klik simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Jadi akan mengklik simulasi mode ini agar berpindah dari real time mode ke simulation mode. Ini simulasi modenya. Kemudian yang B, select HTTP from the event list filter. Jadi di sini pada step 1 bagian B ini akan menyaring hanya event HTTP yang terlihat saja gitu. Jadi intinya adalah menonaktifkan semua filter lainnya dan mengaktifkan hanya HTTP saja. Di sini klik show all or none, klik dulu non dulu. Jadi awalnya non, barusan di filter edit filter ini dicari yang HTTP. Nah, ini dia ada HTTP, dicentang. Di sini ada tulisan perintahnya yaitu the visible event should now only display HTTP. Jadi hanya HTTP saja. Kemudian kalau udah gitu, step yang kedua yaitu mengenerate web HTTP traffic. Nah, di sini klik web client-nya dulu, terus ke desktop, lalu ke web browser, lalu di web browser ini saya akan mengetikkan URL-nya yaitu www.osilocal www.osi.local, terus klik go. Kemudian kalau udah begini, klik capture or forward event list. Di simulasi ini klik, nah ini
ada tulisan capture, then forward, diklik, klik lagi. Yang pertama tadi itu kan mengirim untuk ke web server, lalu pesan akan mengirimkan ke web server ini, udah ke web server, lalu web server merespon pesan dari web client, kemudian kirim lagi pesannya itu dari web server ke web client, dan ini sudah berhasil. Did anything change? Apa yang terjadi? Ini pesannya sudah berhasil terkirim dengan mengklik, yaitu sebanyak tadi itu 4 kali. Lalu yang ini event list type column, kan dia disuruh klik the first color square box under the event list type column. Ini ada type column-nya, ada 4. Yang pertama itu kita klik. Nah, setelah itu di sini ada 2 tab, yaitu ada OSI model dan outbound PDU details. Nah, terus yang di OSI models under the outlayers column, klik layer 7. Diklik pada ini HTTP ini layer 7-nya. Jadi di layer 7 ini ada informasi the HTTP client sends HTTP request to the server. Jadi klien HTTP ini mengirimkan permintaan HTTP ke server. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu what is the dashboard value for layer 4 under the outliers column. Di sini layer 4 ini destination portnya yaitu 80. Kemudian what is destination IP value for layer 3 under the outliers column. Di layer 3 yaitu destination IP-nya 192.168.1.254. Kemudian what information is displayed at layer 2 under outlier. Di layer 2 ini informasi apa yang ditampilkan di layer 2 di bawah kolom outlier gitu ya. Jadi di layer 2 ini ada Ethernet 2 header, yaitu ini ada MAC address yang masuk dan MAC address yang keluar. Selanjutnya yang G, klik the outbound PDU details tab. Ini outbound PDU detailsnya. Di sini ada Ethernet, ada IP, ada TCP, dan ada HTTP request. Nah, di outbound PDU details ini nih menampilkan informasi yang lebih detail dan lebih deskriptif. Sementara di tab OSI model ini hanya mengelompokkan informasi berdasarkan layer OSI. Kan ini dari layer 1, 2, 3, 4 dan yang layer 7 gitu. Terus di sini ada pertanyaan ini, yaitu apa informasi yang tercantum di bawah IP PDU di PDU ini. IP.
details dibandingkan dengan informasi yang tercantum di bawah tab OC models dengan layer mana ya dikaitkan gitu. Jadi ini nih ada IP ini kalau di OC model itu ada di layer 3, kalau di outbound nih di sini ada IP-nya. Terus kalau TCP pada PDO details as compared bandingkan dengan informasi pada tab OC model. TCP ini ada TCP-nya dengan portnya, source portnya 1025 dan destination portnya yaitu 80, sedangkan di OC model ini terdapat pada layer 4. Kemudian IP, TCP udah, lalu hostnya yaitu HTTP PDO details ini pada dimana di outbound PDO details ini ada di bagian sini paling bawah ya. Terus kalau di OC models dia ada di layer 7. Lalu yang H ini klik the next color square book. Ini kan ada di tab yang pertama gitu. Kalau yang kedua, ini yang kedua, di sini hanya layer 1 aja yang aktif. Yang lainnya abu-abu, yaitu menandakan kalau tidak aktif. Lalu kolom yang selanjutnya, kolom yang ketiga, di sini dia bertanya, yaitu comparing the information display in layer, column, dan out layer. Apa yang berbeda gitu? Perbedaannya apa? Di sini kan ada 3 tab, yaitu ada OC models, inbound PDO details, dan outbound PDO details. Terus dia nanya di layer in dan out ini apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu in dan out, ini ada 2 kan. Perbedaannya pada IP-nya. Di sini IP-nya source IP pada in layers yaitu source IP-nya yaitu 1.1, sedangkan destination IP-nya 1.254. Sedangkan di out layers ini source IP-nya yaitu 1.254 dan destination IP-nya 1.1 gitu. Kemudian perbedaannya lagi yaitu ada di MAC address-nya, dia tertukar gitu ya. Ini kan yang terakhirnya itu 4DEE yang di in layers. Sedangkan yang di out layers awalnya dia ke 401D lalu ke 4DEE gitu. Jadi dia tertukar gitu. Selanjutnya yang J, klik the inbound and outbound PDO details, terus review the PDO details. In dan outbound. Di inbound ini ya seperti tadi, ini source IP-nya 1.1 dulu, terus barusan destination IP-nya 1.254, sedangkan yang di outbound yaitu source IP-nya 1.254, terus destination IP-nya 1.1. Nah, inbound PDO details, inbound ini yaitu data masuk ke server,
Terus sedangkan outbound yaitu server kirim balasan ke klien. Lalu yang K, click the last color square box under the info column. Klik yang tab kolom ini yang terakhir. Di sini tadi kan outliers-nya itu juga ya ada gitu. Nah, di sini hanya ada in layers, yaitu inbound PDU details. Jadi outliers-nya kosong karena itu adalah akhir komunikasi, jadi tidak ada data yang keluar lagi gitu. Terus part 2, display elements of the TCP/IP protocol switch. In part 2 of this activity, you will use the packet tracker simulation mode and to view achievements some of the other protocols comprising of TCP/IP switch. Jadi masih menggunakan simulation mode ini lagi gitu. Terus step yang pertama, close any open PDU information window. Jadi ini di close dulu. Kemudian in the event filters visible event section, klik show all or none. Jadi ini klik dulu. Nah, ini berubah menjadi none, yang tadinya HTTP ini jadi tidak ada di sini. Lalu diklik lagi. Nah, ini udah keluar banyak dan event list-nya juga menjadi berubah. Di sini ada DNS, ARP, TCP dan HTTP. Ini ada pertanyaan, what additional event types are displayed? Jadi jenis peristiwa tambahan apa yang ditampilkan gitu. Di sini yaitu ada DNS, ARP, TCP dan HTTP yang seperti yang tadi itu. Selanjutnya C, klik the first DNS event in the type column, explore OSI models and PDU details tab, and note the encapsulation process. Jadi buka DNS yang pertama terlebih dahulu. Di layer 7 ada tulisan nih, the DNS client sends and DNS query to the DNS server gitu. Artinya yaitu klien DNS mengirimkan query DNS ke server DNS. Ini nih untuk membantu ya, ini ada penjelasannya. This is very useful information to help understand what is occurring during the communication process. Jadi dia itu membantu memahami apa yang terjadi selama proses komunikasi. Lalu klik outbound PDU details tab. Ini ada IP, ada UDP, ada DNS header, dan ada DNS query-nya. Ini what information is listed in the name filed in the DNS query section. Ini nama variable length-nya, nama DNS query-nya yaitu www.OSI-local gitu. www.OSI-local ini yang tadi diketikkan query-nya di web client. Selanjutnya yang E, klik the last DNS
klik DNS yang terakhir. Ini kan DNS yang pertama tadi tuh. Gimana ini? Gini terus DNS yang terakhir di perangkat mana PDO direkam, yaitu di web client ya. Ini DNS ini ada at the device, ini kan di web client dia direkamnya. Terus what is the value listed next to address in DNS answer section of the inbound PDO details. Berapa nilai yang tercantum di sebelah address gitu ya, di bagian DNS answer di inbound ini ada DNS answernya, yaitu IP-nya, address-nya yaitu 192.168.1.254. Ini udah. Terus yang F, temukan HTTP yang pertama. Ini di close dulu. Ini HTTP yang pertama. Terus katanya klik the color squared book of the TCP. Di bawah HTTP ini kan ada TCP. Ini diklik. Terus highlight layer 4 di OSI model. Ini ada layer 4-nya. Nah, in the numbered list directly below, in layers and out layers, what is information displayed under items 4 dan 5? 4 and 5. Jadi ini pada nomor 4, the TCP connection is successful. TCP-nya sudah berhasil terkoneksi. Lalu yang kelima, the device sets the connection state to established, yaitu perangkat ini sudah terkoneksi ke established. TCP ini mengelola penyambungan dan pemutusan saluran komunikasi beserta tanggung jawab lainnya. Peristiwa khusus ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi telah dibuat. Kemudian yang G, klik the last TCP event. Highlight pada layer 4, klik TCP-nya. TCP yang terakhir ini dia. Pada layer 4 dengan source port-nya yaitu 1025 dan destination port-nya 80. Di sini layer 4 ini kan in layers and out layers. Dia hanya di out layers saja, tidak di in layers. Terus what is the purpose of this event based on the information provided in the last item in the list should be item 4. Tujuan gitu ya. Tujuan berdasarkan informasi yang diberikan dalam item terakhir ini pada layer 4. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Yang satu itu the device closes the TCP connection dengan IP-nya yaitu 192.168.1.254 di portnya yaitu 80. Ini berarti koneksi TCP ini ingin diakhiri, yaitu dengan menutup koneksi ke 192.168.1.254 dengan port 80. Lalu yang kedua ini the device sets the connection state to fin white 1. Ini nih yang kedua tuh fin white 1 ya. State-nya itu berubah ke fin white 1.
Ini adalah langkah awal dalam proses untuk menutup koneksi. Lalu yang ketiga, the device sends TCP find ACK segmen ini, yaitu dia mengirim ke segmen fin ACK. Ini nih memberitahu pihak penerima bahwa pengiriman telah selesai mengirim data. Lalu yang keempat, ini ada segmen information, yaitu dengan number 103, ACK-nya 27, dan datanya yaitu 20. Ini nih sequence number 103 ini. Sequence number 103 yaitu menunjukkan byte terakhir yang sudah dikirim, sedangkan the ACK number 273 yaitu berarti pengirim sudah menerima hingga byte ke 272 dari lawan bicara dan kini mengharapkan byte ke 273 dan datanya yaitu 20 byte data ya. Jadi purpose tujuannya yaitu dari peristiwa ini untuk mengirimkan 20 byte data terakhir ke penerima sebelum menutup koneksi. Challenge question. Ini ada challenge questionnya. This is simulation provide. Ini jadi simulasi ini memberikan menggunakan simulasi ini yaitu memberikan contoh sesi web antara klien dan server pada jaringan area lokal gitu. LAN, jadi hanya di lokalnya saja. Jadi klien ini membuat permintaan kelayanan tertentu yang berjalan di web server. Server harus diatur untuk mendengarkan pada port tertentu untuk permintaan klien. Di sini ada pertanyaan challenge question-nya, yaitu pertanyaan challenge-nya. Yaitu ini ada based on the information that was inspected during the packet tracker capture. What port number is the web server listening on for the web request? Jadi berdasarkan ini informasi yang telah diperiksa tadi itu, nomor port apa yang didengarkan web server untuk request ke web ya. Di sini kalau web itu kan web server itu yaitu menggunakan HTTP ya. Jadi bisa lihat portnya. Ini dia portnya yaitu 80. Sedangkan port web server ini mendengarkan port pada untuk permintaan di request DNS ini apa? Kalau di HTTP kan portnya 80. Sedangkan kalau di DNS dicek di DNS ini. Nah, kalau DNS ini menggunakan port yaitu 53. Jadi beda. Kalau HTTP 80, DNS ini 53. Biasanya menggunakan UDP port 53, tapi biasanya juga bisa menggunakan TCP port 53 kalau requestnya besar atau untuk zona transfer gitu. Jadi saat klien ingin menerjemahkan nama domain ke alamat IP, ia mengirimkan request ke server DNS ini pada port 53. Sekian pertanyaan dan ini sudah saya jawab menggunakan simulation mode ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.